Shalom saudara-saudariku. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada Minggu 15 Agustus 2021 yang tertulis dalam Yohanes pasal 6 dimulai ayat 35 dan dilanjutkan ayat 41 sampai 51. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya, ia mempunyai hidup kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, setiap manusia membutuhkan makanan demi untuk kelangsungan hidupnya. Dan Tuhan Yesus juga tidak mengabaikan soal makanan jasmani manusia. Ini dapat kita lihat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, bukan karena Yesus tidak membutuhkan makanan jasmani, tetapi di sini kita melihat Yesus mau mengatakan kepada manusia bahwa kebutuhan rohani itu jauh lebih penting. Pada hari berikutnya juga orang banyak mengikutinya ke Kafarnaum. Yesus tahu mengapa mereka datang mengikuti Yesus, karena mereka lapar. Mereka lapar dengan makanan jasmani. Jadi mereka mengikuti Yesus bukan karena Dia yang telah memberikan makanan itu, tetapi kepada makanan itu. Yesus berkata, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan makanan yang akan dapat bertahan sampai kepada hidup yang kekal." Saudara-saudaraku yang terkasih, orang pada saat ini berlomba-lomba untuk mencari kebutuhan hidup dengan stok untuk jangka panjang. Supaya apa? Supaya orang tersebut merasa hidupnya, kebutuhan jasmaninya terjamin ketika dia punya stok yang sudah banyak. Contoh, stok investasi, stok penanaman saham. Ya, semua itu tujuan manusia adalah supaya dia punya kecukupan kebutuhan secara jasmani.
Yesus katakan bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Berarti di sini makanan yang kita peroleh di dunia ini itu adalah makanan yang dapat binasa. Makanan yang memuaskan sesaat. Nah, manusia perlu sebenarnya untuk makan dan hidup. Tetapi manusia itu tidak hidup untuk makan. Nah, tidak hidup untuk makan. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar makan yang seharusnya dicapai dan dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Apa itu yang harus kita lakukan? Kita harus bekerja, mewartakan kebenaran Tuhan, menyampaikan berita keselamatan, menyerukan berita pertobatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Nah, untuk itu kita jangan berdiam diri. Anak-anak Tuhan harus bangkit untuk menyatakan keselamatan itu kepada semua orang. Nah, saudara yang terkasih, kita ingat bagaimana Yesus dicobai iblis. Iblis mengatakan kepada Yesus supaya Yesus mengubah batu-batu itu menjadi roti. Tetapi apa kata Yesus? Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dalam Matius 4 ayat 4. Orang banyak tertarik pada roti. Orang banyak butuh dengan roti, tetapi mereka gagal melihat sang pemberi roti itu. Sang pemberi roti itu. Inilah yang sering kali menjadi kegagalan manusia. Kita punya banyak harta, kita punya keberhasilan, kita punya kesuksesan dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam segala hasil pertanian kita. Ketika kita berhasil, ketika kita boleh sukses, tetapi kita tidak pernah bahkan mau melupakan siapa si pemberi kesuksesan itu, siapa si pemberi keberhasilan itu. Ini sering dilupakan oleh orang-orang pada zaman sekarang. Nah, hal inilah yang dilihat oleh Yesus, yang ada di pikiran orang banyak, sehingga Yesus perlu menjelaskan supaya mereka jangan mencari Yesus karena makanan jasmani, karena roti yang sifatnya sementara untuk mengenyangkan. Yesus berkata kepada orang banyak, pernyataan ini sangat penting bagi orang banyak. Orang banyak datang mencari roti, itu hanya mengenyangkan sesaat. Yesus datang untuk memberi roti hidup sehingga manusia mendapat hidup yang kekal. Yohanes 6 ayat 31 sampai 40. Yesus datang untuk memberi roti hidup, untuk memberikan hidup yang kekal bagi setiap orang yang datang kepadanya. Apa yang dimaksud dengan roti hidup itu, saudaraku? Roti hidup itu adalah diri Yesus, yaitu tubuhnya yang diberikan, yang telah disalibkan untuk keselamatan umat manusia. Orang yang menerima Yesus, orang yang menerima roti hidup itu akan menerima hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup untuk selama-lamanya. Hidup di dalam keabadian. Bagaimana caranya menerima roti hidup itu? Caranya adalah percaya kepadanya, percaya kepada Yesus. Roti hidup itu diperoleh dengan iman. Iman kepada Yesus yang telah diutus oleh Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Saudaraku, dalam perjamuan kudus setiap kali kita lakukan, kita makan roti dan minum anggur. Ini merupakan lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus. Kita diingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus, tetapi juga untuk memberitakan kematiannya sampai ia datang kembali. Ketika kita sudah menerima perjamuan kudus, menerima roti dan anggur, lambang dari tubuh dan darah Yesus Kristus, juga kita sekaligus diingatkan untuk memberitakan tentang pengorbanan Yesus demi untuk menyelamatkan umat manusia. Dan kita harus mengingatkan bahwa ia akan datang kembali. Yesus memberikan tubuhnya untuk kita, untuk keselamatan dunia. Yesus rela untuk keselamatan dunia.
Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus, banyak orang saat ini yang masih belum menerima Yesus Kristus, Sang Roti Hidup itu. Inilah tantangan bagi kita semua. Bagaimana kita orang-orang yang sudah beriman dan percaya bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Ini tugas tanggung jawab kita, saudaraku, untuk memberitakan ini kepada dunia ini, bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari surga untuk menebus dosa-dosa manusia. Bagaimana memberitakan Kristus di dalam dunia? Bagaimana caranya? Sementara dunia banyak masih yang menolak Yesus. Mari kita terus mengandalkan kuasa Roh Kudus, supaya semua orang boleh menerima roti hidup. Nah, saudaraku yang terkasih, firman ini dengan tegas mengatakan, supaya kita bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, tetapi makanan yang akan membawa kita kepada hidup yang kekal. Melalui firman Tuhan pada minggu ini, Yesus Kristus adalah roti hidup. Mari kita menerima, mari kita membagikan dan memberitakannya kepada semua orang, bahwa Yesus adalah roti hidup yang telah turun dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Ia telah mengerjakan bagiannya untuk menyelamatkan kita, dan sekarang kita mau mengerjakan bagian kita, anak-anaknya yang telah ditebus. Apa bagian kita? Bersaksilah. Hanya Yesus keselamatan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus berbicara dalam hidup kami. Biarlah kami boleh Tuhan menerima roti hidup itu. Yesus Kristus adalah roti hidup yang telah turun dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Tuhan Yesus, kami mau Bapa di surga. Kami mau menerima Yesus dalam hidup kami sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah memberikan keselamatan bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.